Yo, what's up guys? Jumpa lagi di acara yang bikin semangat kalian makin pecah. Tentunya di Zona Gen Z, zonanya anak muda kreatif dan berprestasi. Nah, Nauti, Torang sekarang ada di SMA Negeri 1 di bawah. Tentunya di sini akan ada banyak keseruan yang menanti kalian di rumah. So, Nauti, yuk sama-sama kita intip keseruannya. First thing first, kalau Sota kumpul di lapangan kayak gini, Nauti pasti so tahu nih kegiatan apa. Yaps, ini sedang upacara. Layaknya upacara pada umumnya, selalu ada momen di mana kepala sekolah sedang memberikan pembinaan bagi siswa dan siswinya. Tujuannya, ya tidak lain tidak bukan, supaya kita tidak lupa sama kewajiban dan tidak abai sama peraturan sekolah yang berlaku. Nah, kalau yang ini nih adalah PMR, Palang Merah Remaja. Mereka memang selalu jadi pioner kalau ada yang gawat di sekolah. Gawat dalam kondisi fisik ya Nauti. Selain siaga menolong warga sekolah yang sakit, PMR juga punya beberapa fungsi loh. Antara lain nih, untuk membentuk siswa-siswi yang bermental tangguh dan siaga dalam menghadapi situasi darurat. Misalnya, saat terjadi bencana atau evakuasi sekolah. Pokoknya, so dorang-dorang ini noh yang siap di saat-saat genting. Sehat-sehat ya anak PMR. Oji sebagai penjuru membentuk posisi yel di atas lapangan basket. Siap. Oji sebagai penjuru bentuk posisi yel di atas lapangan basket. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Berikutnya, kita beralih ke organisasi pramuka SMA Negeri 1 di bawah. Mereka ini sedang melakukan pelatihan simpul dan tali temali. Tujuannya agar nanti mereka bisa mendirikan tenda, membuat tandu, tiang, dan hal-hal yang dibutuhkan jika berada di alam bebas. Kalau yang ini adalah semapur. Ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh semacam kode-kode gitu dan. Halo Nauti, sekarang aku udah sama-sama dengan Pradana Putra Pramuka ya? Iya, Kak. Ambalan Ambalan. SMA Negeri 1 Tibawa. Nama ambalannya apa? Nama ambalannya Suaib Hemu dan Nyi Ageng Serang. Suaib, Hemu dan Nyi Ageng Serang. dan Nyi Ageng Serang. Halo, kenalan dulu. Aku Elvan. Aku Dani, Kak. Dani, halo Dani. Dani udah berapa lama bergabung dengan Pramuka? Sudah sekitaran 2 tahun, Kak. 2 tahun Iya. di sini. Iya.
sekarang udah menjadi Pradana Putra, berarti pimpinannya seluruh Ambalan Putra saat ini ya. Siap. Nah, aku mau tanya dong, sejauh ini selama Pramuka SMA Negeri 1 Tibawa ini sudah mencapai prestasi apa aja sih? Kami sudah mencapai prestasi yang pertama itu tingkat kema, Kak. Tingkat kema. Jadi ada kan di kema itu ada lomba pioneering, kami selalu meraih juara 1. Terus ada lomba gerak jalan. Baru-baru ini kami finish di peringkat 2, Kak. Finish di peringkat 2. Setelah itu? Setelah itu kami di LKBB di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Iya. kami finish di peringkat 5. Peringkat 5. Berarti udah meraih banyak prestasi ya? Ya, Kak. Nah, sejauh ini selama mengemban tugas sebagai Pradana, kira-kira apa aja sih yang udah dilaksanakan sama Dani? Oke, jadi kami sudah melaksanakan yang pertama itu kema. Kema keagraban, Kak. Jadi keagraban. kema keagraban itu tentang senior dan junior. Jadi kakak dan adik. Kakak dan adik. Terus kami sudah melakukan kema tingkat pengambilan penegak bantara, Kak. Dan Penegak tadi bantara. kami sudah sukses melaksanakan pelantikan penegak bantara. Oh, sudah sukses ya? Tapi setelah ini kami akan ada rencana untuk perkemahan penerimaan tamu Ambalan, yaitu siswa baru, Kak. Siswa baru. Kalau untuk melangkah lagi ke Laksana mungkin apakah ada? Sudah, Kak. Oh, Sudah pengambilan tingkat laksana juga, Kak. Oke, baik. Terima kasih Dani, Ya, makasih sama-sama, banyak Kak. ya. Sama-sama, Nah, Kak. Nouti, itu tadi wawancara kita dengan Dani, Pradana Putra SMA Negeri 1. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Gen Z, zonanya anak muda kreatif dan berprestasi. Masih di Zona Gen Z, zonanya anak muda kreatif dan berprestasi. By the way, yang Nouti lihat saat ini adalah kegiatan di Rosah. Di SMA Negeri 1 Tibawa ini, siswa-siswi yang muslim wajib untuk bisa mengaji dan paham Al-Quran. Makanya, program ini diadakan di sekolah ini. Kan emang itu tujuan program ini. Selain bisa paham Al-Quran, program ini juga memberikan pemahaman agama Islam secara komprehensif, terarah dan bertahap kepada siswa-siswi agar mereka menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Semoga ya, amin. 1/31 kurang 1/2/8. Sekarang kita beralih ke siswa-siswi yang jago di bidang fisika. Mereka ini sedang bimbingan persiapan Olimpiade Sains Nasional. Jangan salah Nouti, SMA Negeri 1 Tibawa ini sudah banyak loh meraih prestasi, apalagi di bidang OSN. Nah, Nouti, sekarang aku udah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tibawa. Nah, sejauh ini program-program unggulan di SMA Negeri 1 Tibawa itu apa aja sih, Pak? Oke, kalau kita bicara tentang program unggulan di masing-masing sekolah ada dua konteks. Satu yang pertama dari sisi regulasi, yang kedua adalah keterpenuhan atau kemampuan daripada kondisi sekolah. Kalau kita macu kepada Permendikbud nomor 12 tahun 2024, bahwa di sekolah itu ada 3 domain wilayah program. Yang pertama yang namanya intrakurikuler, itu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk intrakurikuler untuk proses pembelajaran SMA Tibawa itu adalah kita memiliki namanya blended learning. Blended learning itu adalah program pembelajaran di mana 70%-nya adalah secara tatap muka, yang 30%-nya adalah menggunakan daring. Ya, terutama di dalam hal penyelesaian tugas.
Dan untuk program blended learning ini kita sudah mendapat pengakuan nasional tahun 2024 karena kita termasuk sekolah 3 besar di Indonesia pelaksanaan blended learning, ya, sehingga bisa dipublikasikan dan kami sudah publikasikan melalui Direktorat Jenderal SMA. Itu di dalam hal proses pembelajarannya atau intrakurikuler. Kemudian di kokurikuler itu kita ada sama dengan sekolah lain program P5, tapi program proyek penguatan profil Pancasila ini kami lebih fokus kepada kondisi-kondisi dengan memberdayakan masyarakat sekitar, potensi-potensi yang ada masyarakat sekitar. Seperti di sekitar di bawah sini kan ada pabrik tapioka. Kita ajak ke sana anak-anak, bagaimana proses pengerjaannya, produknya, dan kira-kira apa sih peluang sekolah besok lusa setelah tamat mereka ke sana. Itu profil untuk P5-nya, intrakurikulernya. Kemudian ekstrakurikuler. Kita namanya program, yaitu peningkatan perilaku religius siswa. Semua elemen siswa, baik yang agama Islam maupun agama Kristen. Khusus yang agama Islam, target kita itu hanya 5. Setelah seorang siswa menamatkan pendidikan jadi SMA Negeri 1 Tibawa, 1, dia bisa tahu tumais, kebersihan, tohara. Bisa dia mampu melaksanakan ambil air wudhu, dia bisa bersuci, tahu mandi wajib, lancar membacaan sholat dan gerakannya. Kemudian berikutnya dia harus sampai dengan semua surat pendek. Juz 30 itu minimal 10 ayat. 10 surat dia kuasai. Kemudian terakhir adalah penyelenggaraan sholat jenazah. Kenapa kami sampaikan demikian? Setelah mereka ini lulus dari SMA, baik melanjutkan maupun tidak melanjutkan, ini kan harus mereka sudah menikah. Ya kan? Mereka kan pasti menikah. Seorang pemimpin rumah tangga dia harus bisa sholat. Iya, sholat betul. itu seorang bisa sholat harus mampu tahu tayamum, tahu mengambil air wudhu, mandi wajib, kemudian lancar bacaan sholatnya. Bagaimana dia jadi imam besok lusa ketika dia tidak mampu hal ini? Benar sekali. Jadi ini target kita, bisa menyelenggarakan jenazah. Ini kan kita pusing-pusing harus cari A, B, C, D kalau menyelenggarakan jenazah. Iya. Totalitas, dan itu untuk jenazah itu kami pelaksanaan di kelas 12. Jadi ada praktek-prakteknya seperti itu ya, praktek penyelenggaraan jenazah. Semua siswa harus ikut. Dan ini kita target harus tercapai. Kenapa demikian? Ada satu fenomena kita di sini di SMA Tibawa ini. Anak-anak itu masuk SMA pas sadar tidak susah. Apalagi surat Al-Fatihah susah. Ya kan? Jadi kita terbuka lebar mata. Tidak ada gunanya pendidikan yang lain kita tinggi-tinggi mereka menyampaikan teknologi ketika konsep dasar secara Islami ini itu tidak dilaksanakan. Yang kedua adalah yang non-muslim. Ketika kita melaksanakan zikir, itu non-muslim juga kita harus melaksanakan ibadahnya. Jadi total hari Jumat itu besok. Jadi yang non-muslim ada melaksanakan ibadah, kita juga melaksanakan zikir. Ini penting dalam hal pencapaian karakter. Iya, benar. Jadi sekolah sekarang kan tamatan itu bukan cuma modal akademis, ya kan? Tapi ada kemampuan-kemampuan di luar itu yang merupakan peluang bagi dia dan keharusan bagi dia untuk melaksanakan. Kita bekerja berbagai macam elemen. Iya, dia seperti itu. Kita sediakan fasilitasnya, panduan sholatnya kita siap, dari wudhu, panduan sholat jenazahnya kita siap, ya kan? Dan target kita itu setelah selesai dia pendidikan di SMA, 10 surat pendek sudah modal itu. Sudah modal itu kan? Ya kan? Dia bisa ambil air wudhu, dia bisa menyelenggarakan jenazah, ya kan? Tapi harus didahului ikro dulu gitu. Iya. Karena semuanya kan harus, saya tidak mau dengan bacaan huruf Latin, tidak. Gitu. Jadi begitu. Oh, berarti mereka bahkan sudah bisa sholat jenazah juga, artinya sudah siap turun langsung ke masyarakat. Iya, masyarakat. Ya, Siap. seperti itu. Minimal untuk diri mereka sendiri kita sudah senang. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya saya izin mau bertanya nih Pak. Sejauh ini, apa saja sih prestasi yang sudah dicapai SMA Negeri 1 Tibawa? Kalau prestasi siswa, lumayan kita termasuk yang bagus.
Saya mulai dari perspektif siswa. Kita tahun 2024 itu salah satu program ekstrakurikuler kita itu adalah bidang olahraga. Karena yang diminati sekali siswa sekarang kan futsal. Terpaksa kita harus ikut mediasi kemauan mereka. Ya kan, alhamdulillah di 2024 kita berhasil juara 1 futsal tingkat provinsi Gorontalo. Prestasi lain adalah di bidang O2SN. O2SN. Iya. Kemudian ada karate, lalu juara di tingkat kabupaten. Dan sekarang kita adalah memfokuskan di 3 domain, yaitu 1 OSN, 9 MAPEL itu, Olimpiade Sains Nasional. Dan ini kami sudah kerjasama dengan tim-tim pendamping, ada dari perguruan tinggi, ada guru dari sekolah lain, guru tamu, kemudian ada dari cendikia, dan perguruan tinggi lain. Kita target dari 9 tahun ini, 9 bidang yang dilombakan, kita target 3 bidang saja sudah lumayan untuk lolos ke provinsi. Kemudian di bidang seni kita termasuk sekolah penyelenggara namanya GSMS, Gerakan Seni Masuk Sekolah. Jadi tapi itu dia berbasis kesenian lokal. Jadi kita menggali semua kesenian-kesenian lokal itu, baik dari segi dramanya, cagar budayanya, supaya siswa bisa memahami bahwa ternyata Gorontalo ini dari sisi sejarah pun memiliki nilai cagar budaya yang luar biasa. Dan kemudian dari sisi tradisi seni tradisional juga bagus. Oh baik. Nah, apa saja harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Tibawa berikut selanjutnya? Ya, harapan kita adalah SMA 1 Tibawa itu multitalenta. Itu kita harapkan kita. Artinya begini, di dalam dunia dengan penuh persaingan, seorang itu tidak cukup hanya memiliki satu kompetensi. Saya ambil contoh, anak-anak yang punya hobi aktivitas kuat di pramuka, jangan bertahan di pramuka doang. Ya kan, harus tahu IT. Ya, harus tahu bidang lain. Betul. Iya, karena tuntutan sekarang ini kita tidak bisa fokus. Yang kedua, kita tidak pernah memfokuskan anak itu pada masalah akademik. Akademik itu persyaratan formal, ya kan? Tetapi ada talenta-talenta khusus, umpamanya di bidang seni kita kembangkan itu, di bidang IT kita kembangkan. Itu di sini ada grup namanya anak game ya. Game permainan game online ya. Mereka punya juara 3 ya, e-sport betul ya. E-sport. Ya, kita awalnya itu ditantang oleh teman-teman guru. Saya bilang tidak. Anak-anak saya lebih suka bermain game daripada menonton. Kenapa demikian? Dia otaknya bekerja buat dia bermain game, bagaimana bisa memenangkan. Kalau menonton kan enggak, dia menikmati. Ya kan? Alur cerita dibuat orang. Betul. Tapi ini dia menciptakan. Ya kasih biar, saya bilang. Ya alhamdulillah kita 3 tahun ini selalu meeting kelas, dan mereka pernah juara 3 kalau saya dapat hadiah 6 juta lapor ke kita. Iya. Jadi pada saat kita itu selesai semester, selain meeting kelas yang pertandingan reguler, volleyball, ya termasuk e-sport. Kita buka area untuk itu karena punya siswa punya kemampuan untuk itu. Yang kedua, daya nalar orang bermain game itu tinggi daripada orang nonton YouTube. Logika saya sih seperti itu. Karena dia nggak memecahkan masalah. Iya, tinggal nanti mungkin besok lusa apakah ini terjadi dengan kondisi nyata, dia sudah paham seperti itu. Tapi setidak-tidaknya otaknya berpikir. Betul. Orang kalau nonton endingnya apa? Tidur. Iya. Ya kan? Otaknya tidak berpikir kan? Iya, tapi kalau otaknya berpikir 1 hari 1 malam, dia akan berpikir terus. Iya, betul. Iya. Jadi itu konsep kita. Biar aja anak-anak bermain game. Biar aja anak-anak main game. Karena dia otaknya berpikir. Cuma konteksnya berbeda kan, bukan berpikir tentang pelajaran, tapi setidak-tidaknya ada titik temu. Dia berpikir memecahkan masalah. Betul. Ya itu. Dari itu. Betul. Jadi orang anak-anak bermain game itu otaknya lebih tinggi daripada orang yang nonton game dari TikTok, scroll, ya IG apa segala macam, itu di bawah itu otaknya itu. Betul. Jadi nah, begitu. Mereka juga kalau bermain game mereka berpikir gimana sih caranya aku buat bisa menang, ya kan? Iya. Memecahkan masalah. Oh berarti aku harus begini, bermain strateginya, dapat bermain. Poin saya dapat bagaimana caranya gitu ya. Jadi seperti itu. Betul, jadi, baik. Jadi kita tidak boleh tutup pintu untuk itu. Apalagi sekarang e-sport sudah pengakuan secara nasional kan? Betul. Iya, e-sport kan? bahkan internasional. Iya, internasional. Jadi kalau kita tidak respon hobi-hobi, minat-minat seperti itu, kita akan tertinggal itu. Itu seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti itu tadi adalah harapan Bapak ke depannya untuk SMA Negeri 1 Tibawa saat ini. Saya mau lulusan SMA Tibawa itu adalah
ada multitalenta. Multitalenta. Kenapa demikian? Karena SMA itu tidak sama dengan SMK. Kalau SMA itu adalah visi kita harus melanjutkan ke perguruan yang tinggi. Kita tidak memberikan berbagai macam keterampilan kecakapan hidup seperti SMK. Nah, oleh sebab itu multitalenta inilah yang bisa menutup itu. Jadi semua kompetensi perkembangan minat siswa, keterampilan siswa kita akomodir. Jadi seperti itu. Sehingga mereka besok lusa minimal lah bisa membangun dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Masih di zona Genzi dan masih di SMA Negeri 1 Tibawa. Nah, ini adalah tim futsal mereka. Mereka ini juga so sering loh mengikuti liga-liga kompetisi antar sekolah hingga provinsi. Doain ya Nong Uti, kalau nanti mereka ikut pertandingan lagi bisa menang. Selain semantip, Nong Uti juga kan bisa ikut bangga. Tidak kerasa ya, Zona Genzi episode kali ini so ada di penghujung acara. Eits, tapi tenang, karena masih akan ada lanjutan keseruan di episode selanjutnya. Makanya No Uti, tetap saksikan Zona Genzi, zonanya anak muda kreatif dan berprestasi.